Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita simak kali ini Ersa Nurul Izza dalam Semoga Tuhan Mengampuni. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, langsung saja ya Pak ya. Iya Bu. Semoga Tuhan mengampuni dosaku. Sudah lama aku mencari keindahan alam di dunia ini. Ternyata ku dapatkan adanya di dalam dirimu, wahai kekasihku. Bukan di kebun-kebun, lagu-lagu maupun bunga-bunga yang semerbak. Dalam mencari indahnya alam ini, aku telah berpetualang kemana-mana. Ternyata, petualangan merupakan satu cara untuk memahami alam ini. Pemahaman yang paling mendasar adalah ketika seseorang telah menyadari akan kebodohan dirinya sendiri. Tidak penting bagiku, wahai kekasihku. Engkau mengatakan berulang-ulang kalimat yang sama, karena aku dapat membedakan antara intonasi dan mimik yang kau ucapkan. Itu pun sebatas hanya memahami bagaimana. Adapun untuk memahami mengapa, aku harus banyak belajar lagi. Sebab nanti akhirnya berpikir itu dapat diartikan sebagai suatu dialog antara seseorang dengan dirinya sendiri. Jangan kau salahkan diriku, wahai kekasihku, bila aku selalu menyepelekan segala penderitaan hidup yang aku hadapi. Karena dengan cara menyepelekan ini, aku jadi mampu memikul segala beban hidup ini. Yang penting, garis-garis besarnya sudah sama, yaitu aku mencintaimu dan engkau mencintaiku. Adapun rincian secara mendetail, nanti kita bicarakan bersama dan kita sepakati. Itu saja. Pikiran yang masih tersangkut di masa lalu dan selalu mengintai kehidupan orang lain merupakan dua faktor penentu seseorang sulit mendapatkan kebahagiaan. Aku tidak ingin tahu masa lalu, karena itu milik pribadimu. Seperti juga di dalam diriku ada angin topan, halilintar, petir dan badai yang tidak dapat terdeteksi oleh badan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Yang tahu hanya aku sendiri. Engkau pun tidak tahu. Memang, wahai kekasihku, aku harus banyak berjuang dan bekerja keras untuk membebaskan kenangan-kenangan lama yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran. Mungkin kau dapat membantu dengan sentuhan-sentuhan lembut tanganmu
dan senyummu yang manis. Dengan adanya banyak tantangan, membuat kehidupan ini semakin menarik. Dan upaya serta kerja keras untuk menanggulangi tantangan-tantangan itulah yang membuat kehidupan ini mempunyai arti. Kemudian lagi, wahai kekasihku, engkau tidak usah buang-buang waktu untuk menjelaskan kepada orang lain tentang masa lalu. Karena pada kenyataannya, orang itu hanya mau mendengarkan apa saja yang disukainya. Sekarang, sudah tidak punya cukup waktu lagi untuk melupakan penderitaan. Sekarang kita sudah keburu dewasa, dan umur pun terus berjalan dengan cepat. Bila engkau masih terus saja memperhatikan dan mempertimbangkan semua apa kata orang, boleh jadi ini yang menjadi penyebab engkau menjadi orang yang paling menderita. Jadi, yang penting, abaikan saja. Semua apa saja dalam keadaan baik-baik saja, selagi kita tidak memikirkan perasaan kita. Semua apa saja nampak indah, bagus dan memukau, selagi kita tidak mencoba untuk memberikan penafsiran. Kesalahan-kesalahan yang mungkin telah menghabiskan umurmu, wahai kekasih, adalah kelalaianmu tidak menghargai martabat dirimu sendiri. Orang yang dungu itu adalah orang yang tidak mikir dulu apa yang mau dikatakan. Tetapi juga termasuk dungu mengatakan sesuatu tidak dipikir dulu. Orang-orang seperti itu banyak di sekitarmu, sehingga tidak perlu engkau pikirkan apapun yang mereka katakan. Tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, mungkin kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan adalah saat-saat aku sedang berbahagia. Aku lewati saja dengan selayang pandang. Sedangkan ketika aku sedang susah, malah ku timang-timang. Tetapi di samping itu, aku juga telah banyak mendapatkan berbagai kemajuan dalam hidupku. Sejak aku bersahabat dengan diriku sendiri. Apapun yang telah dikatakan orang tentang dirimu, berserakan di atas bumi dan tertera di mana-mana. Jangan segan untuk membaca, tetapi jangan kau percayai semua apapun yang telah kau baca. Yang sangat penting sekali adalah engkau sekarang telah bertaubat. Minta ampun kepada Tuhan. Hamba yang paling disukai Tuhan adalah seorang hamba yang bertaubat selepas melakukan dosa. Selanjutnya, nanti ketika engkau sudah mencintai Tuhan, wahai kekasihku, percayalah nanti apa saja yang kau lihat di dunia ini, semua indah. Selanjutnya, wahai kekasihku, ketika engkau menjawab berbagai pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, hendaknya jawabanmu dikemas berdasarkan bagaimana mereka bersikap terhadap dirimu, bukan berdasarkan omongan-omongan mereka. Nanti,
Jika cara berpikirmu semakin matang, maka engkau semakin mempunyai kemampuan untuk memaafkan kesalahan siapapun. Juga keyakinanmu akan bertambah kokoh bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain tidak selalu membuktikan keburukan mereka. Jadi sebaiknya ikuti saja alur kehidupanmu seperti apa yang telah digariskan Tuhan. Yang pasti, apapun yang menjadi ketetapan Tuhanmu adalah lebih baik dari apa yang engkau cita-citakan. Aku tahu betul, dulu mereka mengutuki dirimu seperti mengutuk setan dan iblis. Kutukan mereka di ruang terbuka, berkoar dengan lantang. Tetapi aku juga tahu persis mereka mengikuti langkah-langkah setan dengan diam-diam. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai jatuh sakit hanya karena apa yang telah dikatakan orang dan bagaimana komentar orang. Sangat disayangkan sekali. Mengapa orang itu tidak membaca dulu dirinya sendiri sebelum menyalahkan dan mengkritik orang lain? Tentu nanti kritiknya menjadi objektif. Ada sesuatu yang sangat tidak elok, wahai kekasihku, yaitu ketika seseorang memuji dirinya sendiri, sekalipun pada kenyataannya adalah benar. Akhirnya, apa yang ingin aku nasihatkan kepadamu, wahai kekasih, adalah terkadang kau harus menghadapi kondisi terburuk untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. Oleh karena itu, tidak perlu berputus asa. Bersabar sajalah dan lanjutkan langkahmu. Maju terus. Aku tetap berpegang teguh dengan kejujuran dan keterus-terangan, serta keterbukaan dengan siapapun. Sekalipun memang sikap seperti ini tidak mendatangkan banyak teman, namun dapat dipastikan, sekalipun sedikit teman, tapi berkualitas. Termasuk nasihat-nasihat yang telah aku sampaikan kepadamu, wahai kekasihku. Mungkin terlalu jujur dan terus terang, sehingga engkau tidak suka untuk mendengarkannya. Padahal justru nasihat yang tidak engkau sukai itu sesungguhnya yang sangat engkau butuhkan untuk hidupmu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa. Ucapmu dengan nada sedih penuh haru. Semoga sambungku cepat. Mungkinkah semua dosaku mendapat ampunan? Tanyamu kemudian. Tuhan siap mengampuni semua dosa. Imbuhku lagi untuk meyakinkan. Angin pantai semakin kencang, membuat aku tidak nyaman menikmati secangkir teh di kedai minuman yang menghadap pantai. Akhirnya, engkau kuantar pulang.
Besok sore aku kesini lagi. Janjiku sambil kubukakan pintu mobil. Lalu keesokan harinya, seperti janjiku, di sore hari, aku datang dengan membawa kue kesukaan. Ternyata, yang menemuiku hanya adikku, sambil menyerahkan sepucuk surat. Lalu kubuka. Mulai hari ini, jangan berharap engkau dapat menemuiku. Yang penting, kamu saja. Semoga semua dosa-dosaku diampuni Tuhan. Karena mungkin aku terlambat bertaubat. Indramayu, 4 November 2021. Karya Buya Syakur Yasin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ersa Nurul Ihza.